mendatangkan mahasiswa kami masuk di dalam ruangan untuk diberikan pemahaman terkait pendidikan politik. Namun secara pengamatan itu sangat-sangat tidak dianggap kurang efektif. Sehingga memang ke depan kemungkinan hal yang harus diperhatikan karena memang yang menjadi struktur dari pemilih dari yang menjadi peserta memilih ini adalah lebih banyak dari generasi Z yang kita pahami bahwa mereka itu mungkin secara pemahaman, apalagi dari sisi politikal, ya sosial, budaya yang berkembang, isu-isu mereka masih kurang mampu untuk melakukan filter. Nah, sehingga memang pendidikan menurut kami ini pendidikan untuk pemilih pemula ini sangat-sangat penting. Hanya saja memang metode yang digunakan ini yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Kira-kira untuk mengefektifkan ini saya tidak lepas juga ya, termasuk dari masyarakat awam ya. Namun saya lebih fokus ke sini karena mungkin kita pahami bahwa jumlah penduduk Indonesia, apalagi ke depan itu menghadapi bonus demografi, kita harus siap bahwa yang Belum digoreng? akan lebih Oh, oke oke. dominan itu Pas konnya. adalah menyiapkan mental-mental, apalagi untuk generasi Z ini kan kebanyakan eh, banyak menemukan berita-berita yang kemungkinan tidak semua berita yang ditawarkan di dalam media sosial itu adalah sebuah hal yang benar dan kemungkinan besar ada yang hoax gitu. Terlebih apalagi menjelang pelaksanaan pilkada ini sudah gencar-gencarnya gitu. Terlalu banyak informasi-informasi yang akan muncul di permukaan untuk saling beradu argumen bahkan beradu fakta fakta di lapangan yang kemungkinan besar kalau bagi generasi-generasi Z termasuk di mahasiswa-mahasiswa kami sendiri ya. Jadi ini yang sudah banyak masuk sebagai peserta pemilu, pilkada pemilih yang akan kemudian memberikan kontribusi dalam hal ini, baik sebagai peserta pemilih maupun nanti sebagai tim sosialisasi, bahkan akan masuk juga sebagai tim sukses dari salah satu pasangan calon seperti itu. Nah ini yang menjadi temuan dari kami khusus di Kabupaten Sidenarapang, persoalan nanti untuk soal money politik itu pun seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Untuk money politik memang adalah hal yang sudah gamblang dan memang hampir bahkan ini buka-bukaan begitu ya. Hanya saja memang ini nggak bisa belum mampu ya belum mampu kita angkat ke permukaan dengan alasan bahwa bukti-bukti yang ada itu sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ini. Yang kedua tadi memang alasannya bahwa yang melapor ini siapa yang akan menjamin bahwa yang melapor ini nanti akan terjamin dari sisi keselamatan, apalagi dari sisi sosial politik ini sangat kuat sekali. Jadi akan ada kerisauan masyarakat. Kalau tadi ada partisipasi dari masyarakat, kami pikir memang hal ini menjadi sebuah hal yang menjadi eh, istilahnya batu sandungan untuk kita semua di negara demokrasi yang sangat demokratis ini menurut kita semua yang ingin menegakkan demokrasi, namun memang dari sisi pelaksanaannya ya seperti itu bahwa tidak bisa dipungkiri karena ya masyarakat kita ternyata dari isu-isu yang berkembang saat kita melakukan wawancara dengan masyarakat ya diskusi-diskusi lepas mereka lebih mengatakan seperti ini, kalau ada yang sudah kasih, kenapa nunggu yang janji gitu? Bahasanya seperti itu. Kalau hanya sekedar janji, tidak, kami kayaknya masih kurang percaya. Ini kan sudah dikasih, meskipun itu hanya sifatnya sesaat saja begitu. Artinya potensi Maaf untuk money Ibu, politik ini mohon masih maaf. ada ruang, termasuk Ingatkan. juga di Kabupaten Sidenarapah itu kemungkinan besar masih ada. Tapi yang paling penting juga adalah netralitas untuk ASN. Ternyata intervensi-intervensi dari para pemegang kekuasaan ini juga masih tidak bisa dinafikan. Ini juga kemungkinan besar akan menjadi hambatan tantangan di dalam pelaksanaan pilkada tahun 2024. Nah, kalau kita mengatakan adanya netralitas ASN,
sepertinya mungkin itu akan sangat belum bisa dijamin sepenuhnya 100%. Mungkin seperti itu yang sempat kami paparkan pada kesempatan ini untuk Kabupaten Sidrap, khususnya dan Sulawesi Selatan. Salam hormat kami untuk seluruh peserta yang hadir dalam baik Zoom maupun yang offline. Ya, semoga kita semua dalam kondisi yang terbaik, sehat untuk bisa melaksanakan mensukseskan pada 2024. Dan untuk pemantau, semoga tetap semangat karena pemantau ini selalu dibahasakan oleh teman termasuk di kami. Ada nggak yang bisa kita berikan kepada pemantau? Karena apapun namanya katanya kalau gratisan itu pasti kurang maksimal seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya selalu bahasakan mudah-mudahan akan ada rezeki untuk para pemantau yang ada khususnya di Universitas Muhammadiyah Sidrap Rapang. Tapi kami berterima kasih sekali karena dengan adanya kegiatan pemantauan ini merupakan salah satu bagian dari pengabdian masyarakat kita. Mudah-mudahan nanti ini memberikan dampak yang sangat positif dan pasti akhirnya luarannya akan dijurnalkan ya di pengabdian insya Allah. Baik, terima kasih dari saya Kasih. dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Sekjen terutama yang sering memberikan waktu dan kesempatan dan teman-teman juga atas atensinya pada kesempatan ini. Dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Ervina, luar biasa ya. Jadi perlu ada pemahaman bagi penyelenggara secara menyeluruh dalam pelaksanaan pilkada khususnya di Sumatera Selatan yang tentu saja kita perlu cari metode yang tepat. Baik untuk pemateri yang ketiga, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Tresia Kristiana SEMSI yang akan memaparkan materi Pilkada serentak tahun 2024, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, jadi seluruh elemen di Kalimantan Tengah. Yang terhormat Ibu Dr. Tresia Kristiana SEMSI, waktu 15 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya izin untuk share screen. Mohon maaf, share screen dari panitia atau dari kami? Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum FKDK FISIP, Bapak Profesor Dr. Samuel Nurejo, yang kami hormati Sekretaris Jenderal FKDK FISIP, Bapak Dr. Tatang Sudrajat, yang kami hormati Rektor Universitas Nurtanio, dan yang kami hormati juga Dekan FISIP Universitas Nurtanio beserta seluruh jajaran. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada seminar pada sore hari ini. Terima kasih sudah bersama untuk pelaksanaan seminar nasional ini. Nah, khusus untuk materi pada sore hari ini, dalam pertemuan ini kami lebih fokus kepada pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Next mungkin. Next. Nah, ini sebagai gambaran bahwa dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2024, di mana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di pasal 201 di ayat 8 menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 38 provinsi seharusnya, namun kenyataannya hanya akan dilaksanakan di 37 provinsi karena kita tahu bersama bahwa khusus untuk DIY itu ada peraturan perundangan tersendiri. Nah, kemudian yang menjadi dasar hukum juga adalah peraturan KPU nomor 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih
dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Kenapa dua hal ini yang saya sampaikan? Karena pada dasarnya pelaksanaan ini sangat menarik untuk dibahas, khususnya lingkupnya adalah di Kalimantan Tengah. Next. Nah, kalau kita lihat juga dalam peraturan tersebut ya, bahwa pelaksanaan pilkada serentak untuk provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia itu seharusnya terlaksana di 514 kabupaten kota se-Indonesia. Namun kita tahu ternyata hanya 508 kabupaten kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak di tahun 2024 ini. Dan ternyata ada 6 kabupaten kota, khususnya di DKI Jakarta, tidak akan melaksanakan pemilihan pilkada langsung. Jadi kalau kita lihat, setidaknya ada 6 kabupaten kota yang tidak akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Next. Nah, ini sebagai gambaran bahwa pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 ini, khusus untuk di Kalimantan Tengah, kami akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur, kemudian wali kota dan wakil wali kota, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati untuk 13 kabupaten. Jadi memang di Kalimantan Tengah ini hanya ada 1 kota. Kemudian 13 kabupaten. Nah, ini kalau kita lihat dengan kondisi yang terjadi di Kalimantan Tengah. Next. Next. Jadi di Kalimantan Tengah sebelumnya. Jadi di Kalimantan Tengah ini kalau kita tahu bahwa jadi ada 4 calon gubernur Kalimantan Tengah untuk periode 2024-2029 yang akan datang. Jadi dalam pemilihan ke depan ini ada 4 pasangan calon. Nah, kalau kita lihat dari keempat pasangan calon ini, ada Willy M. Yosef berpasangan dengan Habib Ismail, kemudian Hadalsah berpasangan dengan Sofyan Hadi, kemudian Agustian Sabran berpasangan dengan Edi Pratowo, berikutnya Abdul Rajak berpasangan dengan Sri Suwanto. Sangat menarik dari 4 pasang ini, kalau kita melihat profil mereka masing-masing, bahwa mereka 4 pasang calon ini adalah orang-orang terbaik, putra daerah terbaik dari Kalimantan Tengah, dan mereka punya pengalaman dalam memimpin di Kalimantan Tengah, baik itu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, bahkan pernah mewakili masyarakat Kalimantan Tengah di tingkat pusat. Jadi kalau kita tahu seperti Bapak Willy M. Yosef ini, beliau adalah mantan anggota DPR RI periode yang lalu. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai bupati 2 periode untuk Kabupaten Murung Kaya. Mungkin next bisa dilihat di slide berikutnya. Nah, ini gambarannya bahwa beliau adalah mantan bupati 2 periode untuk Kabupaten Murung Kaya. Kemudian berpasangan dengan Habib Said Ismail, ini juga adalah putra terbaik juga sebenarnya dari Kalimantan Tengah. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPR, kemudian juga menjabat sebagai wakil gubernur di periode sebelumnya, dari 2009 sampai dengan 2014. Beliau juga pernah menduduki sebagai sebagai wakil masyarakat di DPD RI. Berikutnya. Next, untuk calon gubernur nomor urut 2, ini juga adalah putra terbaik dari Kalimantan Tengah, dan mereka juga punya pengalaman yang luar biasa sebagai pemimpin di kabupaten. Nah, kalau kita lihat, Nadalsah ini adalah salah satu calon nomor urut 2 gubernur ini, mantan bupati di Barito Utara 2 periode. Kemudian pasangannya Pak Sofyan Hadi, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua DPRD, kemudian juga pernah menjadi bupati di Kota Waringin Timur 2 periode. Berikutnya, next. Nah, ini adalah pasangan urut nomor 3 calon gubernur Kalimantan Tengah. Ada Bapak Agustian Sabran, beliau sebenarnya adalah mantan anggota DPR RI tahun 2019 yang lalu, bahkan sebenarnya sebelum mengundurkan diri juga beliau masih sebagai anggota DPR RI. Kemudian pasangannya adalah Pak Edi Pratowo, beliau ini juga adalah mantan anggota DPRD di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
Kemudian beliau pernah menjabat sebagai bupati 2 periode untuk Pulang Pisau, dan sebelum beliau mencalonkan diri menjadi wakil gubernur di periode ini, beliau juga sebenarnya adalah wakil gubernur Kalimantan Tengah sampai 2024. Ini adalah pasangan nomor urut 3. Berikutnya, ini adalah pasangan nomor urut 4. Beliau juga sebenarnya punya pengalaman yang luar biasa ya di legislatif, karena beliau sebelum menjadi calon gubernur, beliau adalah wakil ketua 1 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai bupati di Kota Waringin Barat. Untuk wakilnya memang tidak pernah terjun ke dunia politik, tapi karena beliau dari birokrat, beliau pernah menjabat sebagai kepala dinas kehutanan dan terakhir di asisten bidang administrasi umum di sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ada 4 calon gubernur yang akan bertarung di dalam pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024 di Kalimantan Tengah. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini yang merupakan tantangan dalam penyelenggaraan pilkada di Kalimantan Tengah menurut saya. Karena apa? Kondisi geografis Kalimantan Tengah ini, Kalimantan Tengah ternyata merupakan salah satu provinsi terluas, nomor 2, sebelum Papua itu mekar menjadi 5 provinsi. Jadi boleh dikatakan kalau sekarang ini Provinsi Kalimantan Tengah ini adalah provinsi yang terluas di Indonesia. Dengan luas wilayah 153.564 km persegi. Jadi sangat luas sekali Kalimantan Tengah ini, dan Kalimantan Tengah ini dikelilingi oleh 11 sungai besar, kemudian 33 sungai kecil yang melintasi kabupaten yang ada di Kalimantan. Dan mayoritas kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah ini masih menggunakan transportasi air dalam aktivitas baik ekonomi, sosial maupun budaya. Next. Nah, ini adalah 4 kabupaten yang sampai saat ini juga memang transportasi sungai menjadi salah satu andalan untuk bisa terhubung antar satu kabupaten dengan kabupaten lain, antar desa ke desa, antar kecamatan dan kabupaten. Next. Nah, ini satu hal yang menarik karena tadi juga saya sampaikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pilkada ini penetapan DPT. Jadi DPT untuk pemilihan kepala daerah di Kalimantan Tengah tercatat bahwa jumlah DPT itu 1.960.053 orang. Nah, ini cukup menarik sekali. Kenapa cukup menarik? Karena kalau kita lihat dari DPT yang ditetapkan pada saat pemilihan kepala daerah atau kepala daerah pada saat pemilu yang lalu, ini jumlahnya signifikan sekali perbedaannya, di mana lonjakan jumlah DPT itu luar biasa. Silahkan di selanjutnya, next. Nah, jadi DPT yang ditetapkan pada saat pemilu yang lalu dari tahun 2024 yang baru kita laksanakan di bulan Februari itu, jumlahnya hanya 1.935.116 orang. Tetapi di dalam DPT tadi untuk pemilihan pilkada jumlahnya melonjak menjadi 1.960.000 sekian. Jadi ada perubahan data itu hampir selisihnya 24.937. Ini mungkin satu hal yang perlu menjadi perhatian menurut kami dalam pelaksanaan pilkada ini, bahwa lonjakan dalam waktu yang kurang lebih 9 bulan, tetapi terdapat data yang sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat dari pelaksanaan pemilu yang lalu, silahkan dilanjutkan, next. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam data pelaksanaan pemilu DPT yang lalu tercantum dalam lampiran yang diumumkan oleh KPU bahwa daftar pemilih tetap itu 1.935.116 orang. Ternyata suara sah pada saat dilaksanakan pemilu itu hanya 1.388.243. Jadi kalau kita lihat angka tidak sah pada saat dilaksanakan pemilu itu jumlahnya hampir 30%.
tepatnya 28,71%. Kalau kita bandingkan dengan angka hasil rekapitulasi dari pemilihan yang dilaksanakan legislatif yang lalu khususnya, itu dinyatakan bahwa suara tidak sah itu secara rata-rata 10%. Tapi kenyataannya di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri angkanya cukup besar, yaitu 28,70%. Nah, ini mungkin juga sebagai akibat ketidaksahan suara ini bisa jadi ketidakhadiran atau mungkin memang suara yang rusak atau hal-hal yang tadi mungkin menjadi perhatian dalam pelaksanaan pilkada ini, di mana lonjakan jumlah daftar pemilih tetapnya tinggi, sementara pada saat pelaksanaan yang sudah dilaksanakan lalu ternyata suara sah dalam pemilihan itu setelah direkapitulasi cukup besar jumlah yang dinyatakan tidak sah, yaitu sekitar 546.873 suara yang tidak sah pada saat pemilihan anggota legislatif yang lalu di bulan Februari di tahun 2024. Next. Ini sebagai gambaran saja bahwa pelaksanaan yang lalu dan juga yang akan dilaksanakan di pilkada tanggal 27 November. Jadi pada dasarnya di Kalimantan Tengah ada 14 kabupaten dan kota, artinya ada 13 kabupaten dan 1 kota. Ada 136 desa, ada 136 kecamatan, kemudian ada 1.571 desa. Dan TPS pada saat pelaksanaan pemilihan umum yang lalu jumlahnya 7.830 TPS. Kemudian DPT tadi dinyatakan 1.935.116. Sedikit berbeda tentang TPS. Memang kita tahu bahwa pelaksanaan TPS pada saat pemilu yang lalu satu TPS lebih kurang 300, tapi untuk pemilihan kepala daerah satu TPS jumlahnya sekitar lebih kurang 600. Tapi bukan itu sebenarnya menjadi perhatian kalau menurut saya, karena tambahan jumlah DPT yang peningkatannya sekitar 24.937, sementara jumlah TPS juga berkurang. Ini juga mungkin perlu menjadi perhatian pada saat pelaksanaan pilkada yang akan datang. Kemudian perbedaan suara yang juga sangat signifikan juga mungkin bisa menjadi suatu perhatian pada saat pelaksanaan pemantauan pemilu yang akan datang. Memang kita lihat bahwa untuk suara sah, tentu kita berharap bahwa suara sah itu akan lebih meningkat dibandingkan pada saat pelaksanaan pemilu untuk pemilihan legislatif yang akan datang. Nah, ini mungkin sedikit gambaran yang menurut kami yang perlu diperhatikan bersama kami sebagai pemantau juga ke depan, supaya pada saat pelaksanaan nanti partisipasi masyarakat mungkin lebih meningkat dibandingkan pada saat pelaksanaan pemilu legislatif sebelumnya. Next. Ini sebagai catatan saja apa yang sudah disampaikan tadi, berarti bisa kami rangkum seperti inilah kondisi yang terjadi, bahwa memang terjadi pengurangan TPS pada saat pelaksanaan pemilu kada itu sebesar 3.384. Kemudian memang pertimbangannya mungkin ya tadi penyatuan beberapa TPS, walaupun ketentuan penyatuan itu bukan berarti desa-desa itu digabungkan, karena hanya penyatuan itu untuk mungkin memaksimalkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, selisih-selisih tentang DPT ini yang mungkin menjadi perhatiannya cukup besar sekali. Kemudian kenaikannya itu sampai 24.937 dalam hitungan 9 bulan saja. Jadi ada lonjakan jumlah daftar pemilih tetap. Padahal kita tahu pada saat pelaksanaan yang lalu ada 540.000 sekian suara tidak sah. Kemudian DPT ini juga kalau kita lihat 546.873 ya yang tidak sah, atau mungkin bisa kita samakan dengan mereka yang tidak menggunakan suara atau kemungkinan suara-suara rusak. Artinya terjadi 28,26% suara yang tidak sah, padahal kalau secara nasional itu dikatakan 10,01%. Berarti Kalimantan Tengah banyak menyumbang suara tidak sah pada saat direkapitulasi secara nasional. Next.
Ini sebagai gambaran saja, mungkin nanti yang perlu kami perhatikan, mudah-mudahan memang pada saat pelaksanaan pilkada lebih meningkat lagi, mudah-mudahan partisipasi masyarakat untuk hadir, untuk memberikan suaranya lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Meskipun menjadi satu tanda tanya ya, dengan jumlah 24.000 penambahan DPC pada saat pelaksanaan. Ini referensi yang bisa kami sampaikan berdasarkan data yang ada, kami kutip dari KPU Provinsi, dengan data-data yang memang sudah dirilis di KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu motivasi bagi kami melaksanakan pemantauan pemilu di Pilkada 2024 secara serius. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Dr. Tresia Kristiana SEMSI. Jadi perlu effort yang lebih besar untuk penyelenggaraan pilkada di Kalimantan Tengah, yang salah satunya adalah struktur geografis dan lokasi. Mudah-mudahan kegiatan pilkada ini akan sukses dalam pelaksanaannya. Baik, untuk pemateri yang keempat, akan disampaikan pembahasan materi dari keseluruhan narasumber yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dina SIP MSI. Kepada Ibu Dr. Dina, waktu dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya. Seperti itu kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan Zoom atau online maupun offline. Sebenarnya ini kalau bicara tentang narasumber yang keempat, mungkin kita terakhir ya, udah fokusnya juga khawatir udah mulai hilang. Tapi saya harap masih tetap fokus ya untuk Bapak Ibu rekan FKD ISIP seluruh Indonesia dan yang hadir di sini. Kalau untuk materi yang saya akan bawakan mungkin berkaitan tentang peran perguruan tinggi dalam pilkada serentak dan juga penguatan demokrasi. Cuma tadi sempat bisik-bisik kita ya Bu, kalau ini waktunya sampai jam berapa ini? Oke. No. Seperti dalam pilkada serentak Ibu ketahui, kita semua di sini mungkin bergabung di FKD KAISIP ini bagian perguruan tinggi yang pastinya melakukan tridharma perguruan tinggi, salah satunya yaitu pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita bicara tentang pengabdian masyarakat, alhamdulillah kami di FISIP Universitas Alkifari sudah mau ketiga kali melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan KPU untuk bersama-sama menjelaskan kepada pemilih pemula dan juga ke mahasiswa betapa pentingnya hajat kita bersama di tanggal 27 November 2024. Ya, seperti Bapak Ibu ketahui juga, ini tadi saya coba merangkum sedikit ya, sebenarnya dari pemateri ke-1, ke-2, dan ke-3. Tapi kalau kita bicara tentang peran perguruan tinggi, pastinya bicara tentang bagaimana mendorong partisipasi politik, kemudian mendorong meningkatkan literasi politik, dan bagaimana kita mewadahi mahasiswa untuk bisa ikut serta dalam berpolitik. Ya, karena seperti kita ketahui, mahasiswa kita ya mungkin udah masuk Gen Z ya sekarang. Gen Z itu dia antara peduli dengan tidak peduli ya, terkait tentang butuh atau tidak nih mereka ikut pemilu ini atau pilkada serentak ini. Jadi bicaranya tentang kepentingan dia bisa diakomodir atau tidak oleh para calon. Tapi khususnya di Jawa Barat kita ada 4 calon ya. Dan ini terus terang saja di acara pertama kami melakukan sosialisasi tentang pentingnya pilkada langsung atau serentak di Jawa Barat. Ini konstelasi calon berubah.
Dari yang tadinya kami prediksi bahwa ada beberapa calon yang bisa bertarung, ternyata ketika mengambil nomor urut atau pendaftaran itu berubah ya. Jadi yang mungkinnya tadinya tidak terprediksi jadi kandidat dari partai tertentu kan kayak gitu ya. Sehingga bisa dibilang menurunkan animo atau bisa dibilang keikutsertaan teman-teman mahasiswa bahkan juga masyarakat untuk bisa terlibat langsung dalam pemilihan. Nah, akhirnya ketika sosialisasi kedua sama kita masih mengusung untuk Gen Z juga sama seperti itu. Jadi mahasiswa masih belum tahu arahnya mau kemana dan juga mereka harus dipersiapkan mau memilih siapa dalam artian mereka harus dikasih tahu bahwa ketika memilih kandidat atau calon tertentu mereka harus dibekali track recordnya dulu. Jadi jangan sampai kita memilih ya tadi kucing dalam karung atau kita hanya melihat scroll di sosnya ya kan tanpa kita tahu track record sesungguhnya dari para kandidat itu. Seperti itu. Karena yang kita lakukan kadang-kala mungkin Gen Z atau kita sendiri kita lebih percaya medsos atau kita sekarang lebih percaya yang namanya AI ya, artificial intelligence. Jadi mungkin otak kita alihkan dengan kepraktisan itu. Kita meminta AI, tolong ya buatkan ini, tolong lakukan ini. Tanpa kita sadari akhirnya mungkin cara berpikir kita jadi mandek, ya kan? Cara berpikir kita jadi mandek, tapi kalau ke mahasiswa akhirnya mereka kurang inovasi dan kreativitasnya. Sehingga hanya mengandalkan teknologi. Padahal teknologi yang kita maksudkan atau medsos ini sebenarnya menjadi alat pendukung bagi mahasiswa dan kita semua. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana menjaga integritas dan netralitas, ya pertama pastinya berkaitan dengan kode etik, kemudian juga edukasi kampanye bersih seperti apa, ya karena seperti yang kita ketahui banyak black campaign atau kampanye hitam atau bahkan hate speech ya kepada calon-calon tertentu yang kadang-kadang kita kalau sekilas mendengar itu benar, tapi ketika kita investigasi lebih jauh, data itu tidak terbukti. Seperti itu. Kemudian ada pemantauan dan juga pengawasan seperti yang dilakukan oleh teman-teman LKDIC. Saya yakin seluruh Indonesia juga sudah mulai terbentuk pemantau FKDIC baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Dan seperti yang tadi disampaikan juga, ini sangat menarik memang. Tadi ada panelis pertama ya, saya melihat beliau menyatakan bahwa kalau bicara tentang pilkada itu harus ada pemantauan. Kemudian kalau bicara pemilihan partisipasi ini, ya misalnya kepada Bawaslu, ya harusnya memberikan akomodasi kepada orang yang melakukan pemantauan. Itu seperti yang kita ketahui untuk pilkada Jawa Barat ada misalnya ya. Untuk pemantauan ini yang saya tahu diberitakan itu 1 triliun lebih ya kita mendapatkan dana hibah dari KPU. Cuman pasti pada mau tahu ya bagaimana tuh siapa yang dapat gitu ya. Dan kira-kira apakah bisa diakses oleh seluruhnya untuk bisa menggunakan dana itu untuk bisa berperan serta ikut serta dalam pemantauan pemilu atau pilkada langsung. Kemudian kira-kira yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemilu entah itu KPU ataupun Bawaslu, panelis pertama menyatakan bahwa masih bersifat sosialisasi. Jadi belum ada yang menekankan keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat untuk turun langsung menjadi pemantau. Sehingga hasilnya akan seperti apa. Nah, kemudian kalau kita kaitkan lagi dengan di Jawa Barat, ini di Jawa Barat bisa dikatakan jumlah pemilih terbanyaknya itu 35 juta lebih ya. Seperti itu. Di Jabar itu ada 27 kabupaten kota, 18 kabupaten dan 9 kota. Jadi hajat yang kita lakukan itu sangat-sangat besar. Dan kalau kita semua tidak ikut berperan, kita meninggalkan satu PR, ya kan? Yang untuk misalnya tongkat estafet kepemimpinan ini di tangan siapa? Jadi kalau kita tidak ikut terlibat, kita tidak ikut menentukan siapa calon penentu kebijakan-kebijakan yang ada di tingkat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian untuk panelis kedua, saya melihat beliau menitik beratkan kepada pendidikan ini harusnya juga concern kepada pemilih pemula. Dan kenapa itu penting?
Ya, karena tadi pemilih pemula itu mereka adalah orang yang jarang mendapatkan informasi secara utuh. Karena hidupnya lebih banyak di dunia gadget dan juga medsos. Sehingga ketika orang menggunakan dunia gadget atau medsos itu hanya menerima sepenggal informasi tidak utuh, alhasil mereka adalah orang-orang yang tidak tahu yang tidak tahu keutuhan dari suatu informasi itu. Ya. Sehingga mungkin di panelis kedua ini ingin mencari tahu kira-kira metode apa yang tepat. Dan saya berharap dengan adanya FKDISIP ini dan juga perguruan tinggi, kita mungkin bisa berkolaborasi ya, melakukan riset dan pengabdian bersama untuk bisa meneliti lebih lanjut terkait tentang mengenai partisipasi politik, pemberdayaan politik bagi masyarakat maupun pemilih pemula untuk bisa meningkatkan misalnya kabupaten, kota atau provinsi yang ada di Indonesia itu menjadi lebih baik dengan berbagai pendekatan tentunya. Kemudian untuk panelis ketiga ya, saya mencatat bahwa beliau juga sebenarnya menemukan ya, kadang-kadang di daftar pemilih tetap itu berbeda. Ini jumlahnya ya, dengan daftar pemilih yang seharusnya. Dan mungkin dengan adanya lonjakan kuantiti angka daftar pemilih tetap, ini sangat diperlukan sekali pemantau yang jeli bahwa ini ada misalnya something wrong, ada sesuatu yang salah, tapi berani speak up atau berani berbicara. Dan tidak semua orang itu bisa berbicara. Dan saya yakin soal akademisi ini memiliki nilai dalam artian yang bebas nilai, ini akan objektif melakukan itu. Makanya yang namanya dosen atau FKDISIP ini perlu memegang peranan yang sangat tinggi ya untuk bisa meningkatkan pemantauan pemilu baik di Indonesia, kabupaten kota maupun daerah ini supaya bisa mendatangkan oleh masyarakat dan pro kepada masyarakat. Mungkin itu dari saya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Deni SIPMSI atas pemaparan bersama materi dari tiga narasumber hari ini. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya akan memberikan kesempatan sesi pertama kepada audiens di ruangan ini yang menyelenggarakan seminar secara offline. Silakan menjawab pertanyaannya untuk bisa kontribusi pada sesi diskusi tanya jawab. Silakan. Baik Bapak, sebutkan nama dari institusi.